Om Swastiastu. Sungguh sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti bagi anak-anak kelas 10. Maka sebelum kita berlanjut mempelajari tentang kitab suci yang tergolong Upaweda, marilah anak-anak bersama awali dengan doa. Berdoa mulai. Om Narayana Om Saraswati Jaya. Om Yang Widi Dewa Narayana. Om Yang Widi Dewi Saraswati. Semoga hamba berhasil. Nah, anak-anak telah melaksanakan doa sebagai wujud syukur kita kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak kunjungi Google Classroom anak-anak. Bapak sudah sediakan link absensi. Silakan untuk melaksanakan absensi terlebih dahulu. Apabila anak-anak sudah selesai melaksanakan absensi, maka pembelajaran akan Bapak lanjutkan dengan materi Upaweda. Sub pokok materi kitab suci yang tergolong Upaweda. Anak-anak semuanya, selalu Bapak berharap untuk anak-anak memupuk, menumbuh kembangkan jiwa religius, jiwa nasionalis, jiwa mandiri, jiwa gotong royong, begitu juga dengan jiwa integritas atau kejujuran. Kompetensi dasar untuk pembelajaran yang dicapai pada kompetensi pengetahuan 3.2 menerapkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Pada kompetensi keterampilan 4.2 melaksanakan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Dengan mempelajari kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, maka pada kompetensi sosial 2.2 mengamalkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Sehingga tercapailah pada kompetensi religius 1.2 mengamalkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup. Tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yaitu melalui menyimak dan menonton tayangan video, peserta didik mampu mengklasifikasikan kitab suci yang tergolong Upaweda, membuat resume materi tentang kitab suci yang tergolong Upaweda, menunjukkan ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup, serta meyakini ajaran Upaweda sebagai tuntunan hidup manusia. Anak-anak, ayo mengingat pembelajaran yang sudah lewat. Apa yang dimaksud dengan Upaweda? Atau jelaskan pengertian Upaweda. Upaweda merupakan kitab kelompok kedua
dari Weda Smrti. Setelah kitab-kitab Wedanga. Upaweda berarti dekat dengan Weda atau pengetahuan suci. Upaweda juga diartikan Weda tambahan. Bagaimana kedudukan Upaweda di dalam Weda? Kedudukan Upaweda di dalam Weda, bahwa Upaweda tergolong Weda Smrti. Apa itu Weda Smrti? Yaitu Weda yang berdasarkan disusun dengan ingatan para Maharesi. Kelompok Upaweda ini merupakan kelompok kedua setelah kelompok Wedanga. Kelompok Wedanga Bapak tidak jelaskan lagi, itu sudah termasuk anak-anak pahami. Siksa, Vyakarana, Chandra, Niyukta, Yotisa, dan Kalpa itu merupakan kelompok Wedanga sebagai batang tubuh Weda. Nah, yang kita akan pelajari anak-anak adalah kelompok Upaweda. Kelompok Upaweda, Ityasa, Purana, Arta Sastra, Ayurveda, Gandharwa Weda. Nah, jelaslah kedudukan kitab suci, kedudukan Upaweda dalam kitab suci. Weda adalah merupakan kelompok Weda Smrti yang memiliki kedudukan sangat penting. Untuk itu mari kita bahas kitab-kitab yang tergolong Upaweda. Kitab suci yang tergolong Upaweda seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama Ityasa, yang kedua Purana, yang ketiga Arta Sastra, yang keempat Ayurveda, yang kelima Gandharwa Weda. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas Ityasa. Purana, Arta Sastra, Ayurveda, dan Gandharwa Weda kita bahas pada minggu selanjutnya atau episode selanjutnya. Ityasa itu berasal dari kata iti, a, dan asa. Iti yang artinya begini. Ha artinya tentu. Asa artinya sudah terjadi. Sehingga Ityasa diartikan sudah terjadi begitu, atau sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Sebuah epos anak-anak, epos tentang kepahlawanan itu diceritakan di dalam Ityasa, sehingga Ityasa disebut juga dengan Wiracarita. Ityasa secara garis besar dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Ramayana merupakan karya sastra Maharishi Walmiki yang terdiri dari 24.000 stansa dibagi menjadi 7 kanda. 7 kanda itu terdiri dari Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda,
Kiskendakanda, Sundarakanda, Yudakanda, dan Uttarakanda. Pada kelompok yang kedua yaitu Mahabharata. Mahabharata itu merupakan karya Maharsi Vyasa yang disebut dengan Kresna Dwipayana. Dikelompokkan menjadi 18 parwa. Yang pertama itu Adi Parwa. Yang kedua Sabo Parwa. Yang ketiga Wana Parwa. Yang keempat Wirata Parwa. Yang kelima Udyoga Parwa. Yang keenam Bhisma Parwa. Yang ketujuh ada Drona Parwa. Kedelapan Karna Parwa. Yang kesembilan Salya Parwa. Kesepuluh Sauptika Parwa. Kesebelas Stri Parwa. 12 Santi Parwa. 13 Anusasana Parwa. 14 Aswameda Parwa. 15 Asrama Wasika Parwa. 16 Mausula Parwa. 17 Mahaprastanika Parwa. Dan ke-18 adalah Swarga Rohana Parwa. Nah, itulah secara garis besar tentang Itiasa. Itiasa sekali lagi terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Kedua epos ini merupakan epos kepahlawanan, sehingga Itiasa dan yang itu Ramayana dan Mahabharata merupakan karya besar dari para maharsi. Ramayana merupakan karya dari Rsi Walmiki. Mahabharata karya besar Maharsi Vyasa atau Kresna Dwipayana. Dari ketujuh kanda itu, ya, dari 7 kanda tersebut sudah bisa dijadikan pedoman tuntutan umat manusia. Khususnya di Bali itu digunakan sebagai lakon cerita wayang wong. Kemudian pada Parwa, cerita Ramayana, epos Mahabharata itu adalah digunakan untuk wayang Parwa. Ramayana dan Mahabharata sangatlah terkenal di dunia dan tidak memikat imajinasi masyarakat Indonesia di masa silam. Ramayana begitu terkenal di dunia dan begitu juga memikat imajinasi masyarakat Indonesia di masa silam hingga sekarang. Kedua kitab ini telah digubah ke dalam sastra Jawa kuno yang sangat indah. Ceritanya banyak diambil dalam bentuk drama dan pewayangan, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi. Sumber asli dalam Kekawin Ramayana itu adalah Kitab Rawana Wada, karangan Bati. Kitab ini sering juga disebut Bhattiya Kavya. Secara tradisional, Kekawin Ramayana dikarang oleh Empu Yogiswara. Kitab-kitab gubahan Ramayana sesungguhnya sudah sangat banyak kita jumpai di India maupun di luar India. Tetapi kitab gubahan tersebut
pada hakikatnya mengambil materi langsung maupun tidak langsung dari Ramayana karya Walmiki. Demikian yang perlu kita sampaikan bahas pada pertemuan hari ini. Untuk itu mari kita simpulkan. Kitab yang tergolong Upaweda, Itiasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, Gandharwa Weda. Itiasa adalah sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Itiasa terdiri dari Ramayana dan Mahabharata. Ramayana terbagi menjadi 7 kanda dan Mahabharata terbagi menjadi 18 parwa. Nah, untuk itu ayo kita refleksi, merenung kembali tentang kenapa kita mempelajari Itiasa, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Nah, dalam kitab Sarasamusaya, Sloka 39 dijelaskan, Nan Sangyang Weda paripurna kena sira, maka seadana Sangyang Itiasa, Sangyang Purana, apan atakut Sangyang Weda ring wong akidik ajinia, leng lira, kamong hyang hayuo tiki umare kami ling nire mangkane rakuo atakut. Terjemahannya, Weda itu hendaknya dipelajari dengan sempurna melalui jalan mempelajari Itihasa dan Purana. Sebab Weda itu akan takut kepada orang-orang yang sedikit pengetahuannya. Sabdanya, wahai tuan-tuan, jangan datang padaku. Demikian konon sabdanya karena takut. Nah, itu perlu mendapat renungan kepada anak-anak. Mengapa kita mempelajari Itiasa? Sudah jelas bahwa untuk mencapai pembelajaran Weda yang sesungguhnya harus melalui Itiasa dan Purana. Itiasa itu yang perlu dipelajari Ramayana dan Mahabharata. Wah, ternyata belajar pendidikan agama Hindu mengasihkan karena ingin mengetahui bagaimana hakikat kehidupan ini. Ayo anak-anak sekalian berkreativitas. Sebagai evaluasi pembelajaran, silakan anak-anak kunjungi Google Classroom, kerjakan dengan baik. Wah, kalau begitu, minggu depan kita belajar tentang apa? Minggu depan kita akan mempelajari, melanjutkan kitab yang tergolong Upaweda, yaitu Itiasa, yaitu Purana. Karena Itiasa sudah kita pelajari pada hari ini. Makanya terus anak-anak sekalian untuk menyimak pembelajaran selanjutnya. Karena jangan sampai tidak menyimak, maka akan ketinggalan satu materi. Untuk itu, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini dan berjumpa minggu depan. Anak-anak dalam keadaan semangat dan tetap dalam keadaan sehat.
Dan ingat, selalu bersyukur kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Akhirnya, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan ini. Untuk itu, mari kita akhiri pertemuan ini dengan menghaturkan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Tetap semangat anak-anak sekalian, kita berjumpa pada episode berikutnya. Jangan kemana-mana dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu